Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walhamal khinziri wa mahilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala atim fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ibu, bapak, masyaallah muslimin jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentunya para sesepuh, para pimpinan sepuh, para alim ulama, para asatidzah, para mubalik, Pak Dukuh, Mbak Pilih Rawuh, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Mbak Pilih Rawuh. Marilah di kesempatan pagi hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas ridha dan perkenan Allah di pagi hari ini kita masih diizinkan sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Ibu, di pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah, masih bisa melihat dengan sangat jelas, kita masih bisa mendengar dengan sangat jelas, kita masih bisa berbicara dan ungkapan perasaan kita. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan lega, kita masih bisa berjalan hingga di tempat ini, kita masih bisa duduk dengan nyaman. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah diperkenalkan nama saya Nanung Danardono. Saya masih bujang kalau di sini. Kalau di rumah alhamdulillah sudah punya anak. Anak kami saat ini berusia 4 tahun 3 bulan. Itu anak yang ketiga. Anak pertama besok Rabu itu wisuda. Bukan wisuda TPA tapi wisuda S1. Dia udah lanjut nanti profesi ahli gizi insyaallah. Jadi ternyata saya sudah tidak muda lagi. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini untuk perkenalan saya kepengen matur mengenai kaidah fikih halal dan haram. Ini bagaimana para ulama menetapkan fatwa halal dan haram. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, kalau daging sapi dari sapi yang disembelih secara syar'i tentu halal. Daging kambing halal, daging ayam halal, daging itik halal, daging babi haram, daging anjing haram. Lalu non sewu, kalau sudah sampai ke katak kodok itu halal atau haram? Katak atau kodok halal atau haram? Haram. Kalau bulus halal atau haram? Penyu halal atau haram? Kepiting halal atau haram? Terus cecak, masuk cecak dipangan. Kadal, kok masuk kadal dimakan ya? Ini kurang geragas. Bapak Ibu barangkali pernah disuguh kerupuk cacing crispy, halal atau haram? Kalau belut, kalau daging anjing, baik. Terus kalau landak, mulai bingung. Jadi Bapak Ibu non sewu, kita akan bahas bagaimana para ulama menetapkan fatwa halal dan haram.
Karena Rasul pernah bersabda, perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Tapi di antara keduanya ada yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita ngaji di tempat ini, di hari ini, mudah-mudahan kita menjadi lebih paham. Bapak Ibu, di Indonesia ini ada daerah yang unik ya. Seperti barangkali Pak Panjenengan nanti tindak ke Tomohon. Di Tomohon, Tomohon itu di mana? Tomohon. Kalimantan apa Sumatera? Jelasannya tulisannya Sulawesi. Niki pun jelas niki. Nah di Tomohon itu ternyata ada pasar yang di situ orang menjual berbagai macam makanan. Bapak Ibu yang pernah ke Tomohon berapa orang? Angkat tangan. 1 orang, 2. Yang lain? Bagaimana kalau kita piknik ke Tomohon? Sekarang. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu pasar paling ekstrim di Asia. Tujuan kita adalah kota Tomohon yang berlokasi 1 jam dari Manado. Oke, selamat datang di channel saya Pohendra. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pasar ekstrim Tomohon. Jika Anda melihat pasar ini, Anda akan berpikir bahwa pasar ini sama dengan pasar lain. Jika Anda masuk lebih dalam lagi di dalam pasar, maka Anda akan melihat bahwa sesuatu yang menarik ada di dalam pasar ekstrim Tomohon. Ini daging apa ini? Ular sawah. Kalau ini biawak atau soa-soa? Biawak halal atau haram? Ini kira-kira biawaknya disembelih secara syar'i apa tidak? Karena ini telur sawah kan, yang bilang kata memang bagus, bikin pakai masak pakai pilarasi deh sebenarnya. Oh, ini orang Cina bilang obat ya? Buat apa? Kolesterol? Niku tasih anget nggih kemebul. Nek niki napa niki? Apa ini kira-kira ya? Nampaknya seperti daging babi hutan. Oke deh, ya, jalan dulu, kasih ya. Kalau ini apa? Masa orang jualan tikus? Masa tikus dipangan? Masa tikus dimakan, Bu? Nanti kalian bakar, bagaimana orang tahu nanti? Orang kira tikus rumah kalian bakar. Bedanya di ekor. Oh, ekornya beda. Oh, lihat di ekor. Oh, makanya ekor nggak dibakar. Itu. Oh. Ekor itu jadi beda. Ini kira-kira tikusnya disembelih secara syar'i apa tidak? Kalau ini apa Bapak Ibu? Kata atau kodok? Kata atau kodok? Kalau ini, apa ini hitam-hitam ini? Ini paniki, kelelawar. Paniki. Berapa per ekor, Pak? Ada lebih sayap. Oh ada. Mohon maaf videonya di stop. Mohon maaf videonya di stop karena kalau dilanjutkan nanti jam 10 siang baru selesai. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama bagaimana para ulama menetapkan fatwa halal dan haramnya sesuatu. Makanan, minuman, kemudian
binatang-binatang di sekitar kita dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menggunakan kaidah fikih ketika ditanya mengenai status kehalalan daging-daging binatang. Dan cara ulama menetapkan fatwa itu bukan kemudian dia merenung terus baiknya apa ya, tidak, tetapi menggunakan apa yang ada di Quran dan di hadis. Nah, ada beberapa kaidah fikih yang dipakai oleh para ulama untuk menetapkan fatwa halal dan haram. Yang pertama, Bapak Ibu, semua makanan itu halal kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Semua binatang itu halal. Ulangi, semua binatang itu halal kecuali apabila ada dalil di Quran maupun di hadis yang menyatakan bahwa dia adalah haram. Nah, oleh karena itu, jika di Quran dan di hadis tidak ada penyebutan pengharamannya, maka para ulama sepakat hukumnya adalah halal. Maka jika kemudian kita buka di Quran, ternyata di beberapa tempat Allah berfirman bahwa kita tidak diperkenankan mengkonsumsi bangkai darah daging babi. Sebagai contoh, misalnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harrama alaikumul maitata waddama walamal khinziri wa mahila bihi li ghairillah famanit tura ghaira bagi wal atim wal isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat tersebut Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah dan daging babi. Di Al-Maidah ayat 90 Allah melarang kita mengkonsumsi minuman keras. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian dapatkan keberuntungan. Kemudian di hadis Allah mengharamkan kita mengkonsumsi binatang-binatang pemakan daging atau karnivora, binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Kemudian ada al-jalalah. Bapak Ibu, al-jalalah adalah binatang pemakan kotoran. Kemudian Allah juga mengharamkan kita memakan daging binatang-binatang yang menjijikkan, apalagi al-khabits atau binatang yang buruk begitu. Maka kemudian ketika para ulama ditanya mengenai fatwa halal haramnya memakan daging belalang misalnya, maka ulama menyatakan belalang itu halal. Kenapa halal? Satu, karena tidak ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa belalang adalah haram. Yang kedua, bahkan ada hadis di mana Rasul dikisahkan bahwa kami, kata Ibnu Abu Aufa, kami pernah berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dan kami selalu makan belalang. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa belalang adalah halal. Apalagi ada hadis populer, hadis yang sangat terkenal dan saya yakin panjenengan semuanya sudah pirsa, bahwa Rasul pernah bersabda, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, 2 darah itu adalah hati dan limpa. Maka belalang itu lidati dia halal. Tetapi Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, saya menyarankan ke panjenengan, naikkan panjenengan dahar belalang mohon dimasak dulu. Nggih. Besok sebabnya apa? Kalau tidak niku sepet, pahit, mboten enak. Tapi kalau dari masak jadi gurih dan enak. Di sini di mana yang ada ya? Kalau di Jogja ada di Gunung Kidul ya. Arah ke pantai itu dan juga di Tahura. Kemudian kelinci, Bapak Ibu, banyak orang jualan sate kelinci. Nah, kelinci halal atau haram? Ulama sepakat kelinci itu halal. Kenapa halal? Karena tidak pernah ada dalil yang mengharamkannya. Bahkan ada hadis dari Anas bin Malik, beliau pernah mengisahkan bahwa beliau pernah mencari kelinci di Marah Zahron dan beliau mendapatkannya, kemudian menyerahkan kelinci tadi kepada Abu Tolhah. Nah, beliau kemudian menyembelih
kelinci tadi, memasaknya dan menyerahkan daging paha kelinci itu kepada Rasul, dan Rasul pun menerimanya. Nah, sikap Rasul menerima pemberian daging paha kelinci dari Abu Thalha menunjukkan bahwa daging kelinci adalah halal. Kemudian kuda, Bapak Ibu, kuda itu halal. Kenapa halal? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bahkan ada hadis ini dari Asma, beliau mengatakan bahwa kami menyembelih kuda pada zaman Rasul SAW dan memakan dagingnya, dan pada saat itu kami telah berada di Madinah. Nah, oleh karena itu kuda itu halal. Tetapi ada binatang yang mirip kuda, ukurannya lebih kecil, yang namanya keledai atau himar. Keledai atau himar itu tidak boleh dibunuh, maka dagingnya haram. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Keledai itu di zaman Rasul adalah alat transportasi massal yang paling murah di zamannya. Di masa itu tidak ada Grand Max, tidak ada tronton, tidak ada truk kontainer, maka alat transportasi massal yang paling murah di masa itu adalah keledai. Nah, maka kalau keledai itu disembelih, dimakan dagingnya, dan populasinya berkurang, maka jika orang akan perjalanan jauh dan harus membawa beban, nanti jadi sangat repot. Kemudian Bapak Ibu, kepiting itu halal atau haram? Kepiting halal atau haram? Silakan panjenengan diskusi dengan kanan kiri panjenengan 3 menit. Monggo dipun bahas, kelinci itu halal atau haram? Kelinci halal atau haram? Kalau kura-kura dan bulus haram. Bapak Ibu panjenengan yang berpendapat kura-kura dan bulus itu halal, angkat tangan. Maaf Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, ini kita baru belajar. Yang namanya belajar, saya tak berdiri saja nggih. Biar yang belakang juga bisa melihat. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, ini kita baru belajar. Yang namanya belajar itu menjawab salah itu boleh. Tapi besok kalau ujian tidak boleh salah lagi. Tidak kemudian salah pulang. Enggak, namanya orang belajar kan boleh salah. Maka mohon merespon. Bapak Ibu panjenengan yang berpendapat bulus dan kura-kura itu halal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32. Baik. Yang berpendapat bulus dan kura-kura itu haram, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 831. Oke. Panjenengan yang bingung, angkat tangan. Alah, malah banyak. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, kepiting itu halal, bulus, kura-kura, penyu juga halal. Kenapa halal? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau ada orang mengatakan, lo kan hidup di 2 alam. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, silakan buka Quran ataupun buku hadis, ternyata tidak pernah ada, ulangi, tidak pernah ada firman Allah ataupun hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesungguhnya binatang yang hidup di 2 alam itu haram, itu tidak pernah ada. Wallahi demi Allah tidak pernah ada dalil itu. Lalu apakah kemudian kata atau kodok haram? Kata atau kodok halal? Mboten. Kata atau kodok itu diharamkan, tetapi bukan karena hidup di 2 alam, bukan. Nanti kita bahas Allah. Jadi Bapak Ibu, kepiting, kura-kura, penyu itu semuanya halal. Bagaimana dengan anjing laut? Bapak Ibu barangkali perlu ganti nama, karena bahasa Inggrisnya adalah walrus. Nah, anjing laut itu bukan pemakan daging, tapi pemakan ikan. Jadi anjing laut itu halal. Beda dengan kata atau kodok. Bapak Ibu, kata atau kodok itu diharamkan karena tidak boleh disembelih atau dibunuh. Ada hadis dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy. Beliau pernah mengisahkan ada seorang tabib yang bertanya kepada Rasul tentang kata atau kodok yang dijadikan sebagai obat. Nah, mendengar itu Rasul kemudian melarang si tabib tadi membunuh kata atau kodok. Alasannya apa? Nanti kita bahas. Jadi yang pertama Bapak Ibu, semua makanan itu halal, semua binatang itu halal, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, al-hukmu yadur ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu ditetapkan karena ada ilatnya, ada sebabnya.
baik alasannya itu wujud nampak maupun tidak. Bapak Ibu, memang jika Allah mengharamkan, Rasul mengharamkan sesuatu, maka kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Tetapi banyak orang yang kepengen tahu sebenarnya kenapa toh Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah, daging babi. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, jika Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu, maka itu pasti ada sebabnya. Dan sebabnya bukan karena Allah pelit, itu tidak, tapi karena Allah itu tahu. Dan Allah tidak kepingin kita dapat musibah gara-gara itu. Contoh misalnya bangkai. Bapak Ibu, bangkai itu apa toh? Kalau non sewu nggih batang. Kalau bangkai ayam niku per definisi daging ayam yang apa? Mati. Lho nek jenengan mendut ayam goreng niku rak nggih pun mati niku. Niku bangkai atau bukan? Bukan. Daging bangkai ayam adalah daging ayam yang matinya bukan karena disembelih. Nah Bapak Ibu, kalau ayam hidup kok bisa mati bukan karena disembelih, karena apa? Satu, karena penyakit, betul. Dua, mungkin sudah tua ayamnya, 90 tahun misalnya. Yang ketiga, kenapa? Ketabrak apa? Oh, tabrak motor, nggih, napa malah ketabrak bis. Cedial. Apalagi keracunan bisa, yang tidak sempat disembelih. Bapak Ibu, banyak alasan mengapa bangkai, bukan alasan, banyak hikmah kenapa Allah mengharamkan bangkai. Contohnya begini, di Gunung Kidul sebelum pandemi itu sempat ada kejadian 12 orang sakit kena penyakit antraks. Penyakit antraks itu penyakit ternak. Tetapi kenapa kemudian ada manusia yang kemudian ketularan penyakit antraks, 12 orang. Saya coba lacak beritanya, ternyata itu bermula dari kebiasaan buruk warga masyarakat setempat di daerah desanya, Desa Gombang, Kecamatan Ponjong. Ada kebiasaan buruk di sana, kalau ada warga yang punya ternak, hewan ternak, kemudian hewannya mati mendadak, maka dagingnya dibagi-bagikan ke tetangga. Padahal itu daging bangkai. Yang namanya bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Sampai 4 kali Allah menyatakan daging bangkai itu haram. Harusnya 1 kali saja cukup, tapi sampai 4 kali kok nggih nekat. Dan ternyata qadarullah matinya karena penyakit antraks. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, di dunia kami, dunia peternakan, kalau ada hewan ternak mati karena penyakit antraks, itu bangkainya harus dikremasi. Besok ya dikremasi ya, pakai shampoo itu. Bukan, itu dikremasi. Benten dikremasi, dibakar, kemudian dikubur sedalam minimal 10 meter, kemudian ditimbun atau ditablek ngangge gamping atau kapur, dan dalam radius 10 meter orang tidak boleh lewat di situ selama 10 tahun. Karena sporanya awet. Lah kalau malah dibagi-bagikan ke tetangga, berarti kan membagikan penyakit kan itu. Dan qadarullah akhirnya 1 orang meninggal. Maka Bapak Ibu, jika Allah itu mengharamkan kita memakan sesuatu, maka pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya adalah bukan karena Allah itu pelit, bukan, tapi karena Allah itu tahu dan Allah tidak kepingin kita dapat musibah gara-gara itu. Termasuk darah, kemudian daging babi diharamkan, pasti ada sebabnya. Jika saya diparingi waktu lagi kapan-kapan, insya Allah saya ingin matur apa hikmah dibalik pengharaman memakan bangkai, darah, daging babi, ya kapan-kapan insya Allah. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, semua pengimitasian, penyerupaan dengan produk haram itu diharamkan. Al-wasilatu ila haramin haramun, segala penyerupaan atau pengimitasian dengan produk haram itu diharamkan. Contohnya misalnya di Singapura Bapak Ibu, itu ada masakan pig vegetarian. Persa panjenengan, vegetarian itu apa? Vegetarian bukan tumbuhan, vegetarian itu manusia. Manusia yang memakan makanan dari tanaman. Mereka menolak memakan daging. Ada vegetarian, ada vegan. Bedanya apa? Bapak Ibu, kalau vegetarian itu masih mau makan telur, ikan, udang, minum susu masih mau. Kalau vegan itu mereka menolak makanan dari makhluk bernyawa. Jadi selain sayur-sayuran mereka menolak makan telur, minum susu, makan ikan mereka menolak. Nah, masakan pig vegetarian itu bahan-bahannya semuanya halal dari sayur-sayuran. Tetapi ada kata-kata pig di sini diberi aroma masakan daging babi.
Nah, maka ulama dari MUIS itu Majelis Ugama Islam Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura itu MUI-nya Singapura itu menyatakan bahwa makan pig vegetarian hukumnya adalah haram. Kenapa diharamkan? Karena jangan sampai umat Islam mencoba makan itu kok enak ya. Jangan-jangan kalau pakai daging babi beneran enak beneran. Nah, tidak boleh begitu. Kemudian minuman nih kok bir bintang zero alkohol juga diharamkan. Kenapa? Karena ada kata-kata bir di sini. Termasuk whisky, brandy yang bebas alkohol juga diharamkan. Kenapa? Karena ada kata-kata whisky, brandy, termasuk root beer. Karena ada kata-kata bir di sini maka jadi diharamkan. Mengapa demikian? Bapak Ibu, minuman keras adalah minuman yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat 10 pihak yang berhubungan dengan minuman keras, termasuk pembuatnya, orang yang minta dibuatkan, pembelinya, kemudian penjualnya. Jadi ada 10 pihak yang berhubungan dengan minuman keras yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis, Bapak Ibu, Rasul bersabda, barang siapa meminum minuman keras, maka sholatnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau minumnya di akhir bulan Sya'ban, maka Ramadannya hilang. Karena amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat, tobatnya diterima. Kalau minum lagi yang kedua kalinya, maka sholatnya selama 40 hari berikutnya tidak lagi diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, tobatnya masih diterima. Kalau minum lagi yang ketiga kalinya, maka sholatnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang ini bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah masih berkenan menerima taubatnya. Namun Bapak Ibu, kalau dia minum lagi yang keempat kalinya, maka Allah murka kepadanya, dan kelak di hari kiamat dia akan diberi minum dari sungai Khobal. Bapak Ibu pirsa, ingat sungai Khobal itu apa? Pirsa? Bukan pirsa. Di zaman Nabi dulu para sahabat juga tidak tahu. Maka kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu sungai Khobal? Nah, Rasulullah kemudian menjelaskan sungai Khobal adalah sungai yang mengalir dari nanah penghuni neraka. Bapak Ibu, sungai nanah itu seperti apa ya? Jadi panjenengan nanti zaman dulu, ya, waktu masih muda, mungkin olahraga atau lari-lari dengan teman, kemudian jatuh, kemudian dengkul niki yang nanah melenting nanti niku. Yang kita lakukan apa biasanya? Disudet ngangge apa? Rijeruk nggih, Pak. Rijeruk. Itu penampilannya mirip-mirip susu kental manis. Tapi aromanya subhanallah. Nah, para pemabuk itu kelak di hari kiamat akan dibuat sangat haus. Harus minum, dan adanya minuman adalah sungai nanah. Bagaimana mungkin orang berbangga-bangga dengan minuman keras? Pada minuman keras kelak jadi sungai nanah. Maka para ulama sepakat segala macam makanan yang diberi nama dengan benda atau makanan yang diharamkan hukumnya adalah haram. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, segala binatang yang menjijikkan hukumnya haram. Contohnya apa? Coro, kecoa, kemudian belatung, kemudian tikus, termasuk cindil. Jijik itu niku gunyuk-gunyuk. Mereka semua diharamkan. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa binatang yang orang ada yang sama sekali tidak jijik, tapi ada pula yang jijik. Maka untuk yang semacam ini hukumnya, jika kita jijik, contohnya tadi saya matur ada kerupuk cacing crispy. Contohnya ada orang yang merasa jijik, tetapi ada yang menikmati, wah ini enak tenan. Kemudian di Gunung Kidul itu ada masakan pakai entong jati, itu katanya enak sekali Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nyun sewu, ibu mertua saya kan tinggal di lereng Gunung Lawu di Karanganyar. Nah, kami rutin tentunya setahun sekali paling tidak pulang. Kemudian kadang pengen naik ke Tawangmangu atau ke Caworo Sewu, menikmati kabut di sana. Nah, kemudian pernah kami mampir untuk makan siang begitu. Ketika istri dan anak-anak milih ada sate ayam, sate kelinci dan lain-lain, di papan nama itu ada tulisan sate landak. Nah, istri saya mengatakan, "Bi, pengen nyobain apa mboten?" Betah jijik. Nah, Bapak Ibu,
untuk binatang-binatang yang sebagian orang jijik, sebagian tidak, maka kan bahwa jika kita jijik, kita tidak boleh memakannya, tetapi kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Ini dengan catatan tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Loh, kok demikian bagaimana? Bapak Ibu, adakah rujukan hadisnya? Ada. Hadis dari Ibnu Abbas, beliau pernah menceritakan bahwa Khalid bin Walid, Bapak Ibu, Khalid bin Walid itu siapa? Siapa itu Khalid bin Walid? Panglima perang, beliau jenderal perang yang paling hebat sedunia. Beliau itu pemimpin pasukan perang. Beliau memimpin ratusan perang dan tidak pernah kalah. Bahkan ketika beliau belum masuk Islam, perang, dia memimpin pasukan orang kafir, kemudian perang melawan pasukan Rasul di Bukit Uhud, yang menang pasukan Rasul atau pasukan Khalid? Pasukan Khalid. Rasul nyaris wafat waktu itu, ya. Tapi kemudian alhamdulillah setelah perjanjian Hudaybiyah, beliau dapat hidayah masuk Islam, kemudian jadi panglima perang Islam. Beliau tidak pernah kalah. Maka beliau mendapatkan gelar Syaifullah, pedang Allah yang terhunus, dan pedang Allah tidak pernah patah. Beliau tidak pernah terbunuh, ya. Nah, Khalid bin Walid itu pernah mendampingi Rasul pulang ke rumah salah satu istri Rasul, yaitu Ibu Maimunah. Nah, saat itu beliau berdua disuguhi dengan daging dhab panggang. Bapak Ibu pirsa dhab? Bukan yang ada di roda sepeda itu, bukan. Nah, niku dhab niku. Dhab itu binatang mirip biawak, tapi bukan biawak. Orang menyebutnya sebagai kadal padang pasir atau kadal gurun. Bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini namanya dhab. Ini bukan biawak. Di buku hadis ada yang salah menerjemahkan dhab diterjemahkan sebagai biawak. Itu salah. Antara dhab dan biawak itu dua makhluk, dua binatang yang sangat berbeda. Kadal gurun ini namanya ad-dhab. Kalau biawak itu al-warol, beda. Kemudian dhab ini dia omnivora, herbivora tapi semi omnivora. Kalau biawak itu karnivora. Bapak Ibu, pernah saya dapat undangan beberapa kali ngisi kajian di perusahaan minyak di Kalimantan Timur, di bantaran Sungai Mahakam. Nah, pernah suatu ketika dijemput di perjalanan darat itu, teman yang menjemput mengatakan sekarang ini angka kematian warga dusun di sekitar perusahaan itu naik. Saya nanya, loh kenapa kok naik? Karena mereka banyak yang kemudian dimakan buaya. Loh kok? Lah memang dulu enggak? Dulu tidak. Lah kenapa sekarang angka kematian naik? Karena ternyata Bapak Ibu, angka perburuan biawak itu meningkat. Jadi banyak yang dimakan buaya karena banyak perburuan biawak. Saya bingung, loh maksudnya apa? Apa hubungannya biawak dengan buaya? Apakah biawak itu anak buaya? Oh bukan. Mereka mengatakan biawak adalah binatang pemakan telur buaya. Jadi kalau biawaknya diburu manusia, maka tidak ada lagi yang memakan telur buaya. Maka telurnya akan menetas menjadi buaya kecil. Bapak Ibu, anak boyo namanya apa? Kalau anak cecak namanya apa? Sawiya. Anak sapi? Pedet. Anak kerbau? Gudel. Anak kambing? Anak kucing cemeng napa? Kucing cilik. Anak harimau napa namine? Gogor. Kalau anak gajah bledug napa? Kalau anak buaya namanya apa? Rete. Nah, maka telurnya akan menetas jadi rete dan seterusnya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, Rasul dan Khalid disuguhi dengan daging dhab panggang. Nah, ketika beliau berbincang, kemudian disuguhkan daging dhab panggang tadi, Rasul mengulurkan tangan mau nyuwil. Itu bahasa Indonesia apa ya, Mas? Nyuwil itu bahasa Indonesia apa? Menyuwil. Nah, ketika Rasul mengulurkan tangan untuk mengambil daging dhab tadi, pas mau didahar, ibu-ibu yang di dalam mengatakan, mbok matur ke Rasul itu daging dhab. Nah, kemudian istri beliau mengatakan, ya Rasul, ini adalah daging dhab. Nah, mendengar itu Rasul tidak jadi menyantap, beliau meletakkan daging tadi itu. Nah, tentu ini membuat Khalid bin Walid bertanya dengan pertanyaan yang sangat penting, apakah dhab ini diharamkan? Pertanyaan ini sangat penting bagi Khalid. Kenapa? Karena Khalid adalah panglima perang. Bapak Ibu, tentu panjenengan pesau di masa itu yang namanya perang di padang pasir, padang gurun, tidak ada orang jualan.
jualan makanan, sate kambing, tongseng, bakso, ting 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 ting, monggo dahar bakso, gak ada, mie ayam gak ada. Ya adanya ya binatang-binatang di padang pasir, termasuk dzab ini. Nah maka kalau dzab diharamkan, maka beliau akan berhenti makan dzab. Maka beliau bertanya, ya Rasul, apakah dzab diharamkan? Nah Rasul kemudian mengatakan dzab ini tidak diharamkan, tapi makanan ini tidak ada di kaumku. Aku merasa jijik memakannya. Oh jadi Rasul tidak dahar dzab itu karena beliau merasa jijik gitu. Nah kemudian Khalid nyuil daging dzab itu, kemudian didahar sambil ngelirik ke Rasul. Beliau kepengen memastikan Rasul akan melarang apa tidak. Ternyata Rasul membiarkannya. Bahkan Khalid makan tuh telap-telap nggih. Ning kula padosi kalimat telap-telapnya pundi kok mboten nonton tapi. Ya kira-kira begitulah. Nah ketika Khalid makan itu Rasul membiarkannya. Nah maka hadis ini dibagi sebagai rujukan, kalau kita merasa jijik memakannya, kita tidak boleh memakannya, tetapi kalau tidak jijik kita boleh memakannya. Dzab ini seperti ini Bapak Ibu. في هذه البيداء ينفق سعوديون الكثير من وقتهم بحثا عن صيد لا يتأتى إلا من بعد رصد ومتابعة. إنه موسم صيد الضب الصحراوي بعد انتفاضه من بياته الشتوي niku pinggangin daging. موسم يكتف فيه الشباب. Barangkali pernah mendampingi putra atau wayah melihat film kartun Oscar. وربيع واحتواء. يكون له بعض الطرق الصيد طبعا فيها له طريقة اللي هو التغريق او طريقة انك تصب المويه على الجحر حقه او الطريقة الثانية طبعا هو طريقة المطاردة ومسكه اذا كان هو طبعا ليس غير قريب يعني من الجحر حقه. والطريقة الثانية اللي هو القنص ولا هو الرمي باستخدام الموارد النارية او السلاح الناري. وخوفا من انقراض هذا النوع من الزواحف التي تقتات على النباتات حددت السلطات السعودية لصيده أوقاتا معينة من كل عام تبدأ بعد. Ya menika dzab. Ya. Tapi ada video yang saya suka. Ini. Bapak Ibu nun sewu, mohon jangan ngajari anak atau cucu mendolimi binatang. Main-mainan seperti ini tidak boleh. Ini diharamkan. Tidak boleh menganiaya binatang. Ini kira-kira sakit apa tidak ya? Dipukul gitu sakit ya? Rasakno. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jijik memakannya, kita tidak boleh memakannya, tetapi kalau tidak jijik kita boleh memakannya. Ukuran jijik itu ada di rongga mulut. Jadi misalnya Bapak Ibu, panjenengan silaturahim ke rumah tetangga atau saudara atau teman begitu, kemudian disuguhi tadi ada kerupuk cacing crispy, kemudian rica-rica landak misalnya, kemudian ada sate bekicot, terus panjenengan mengatakan gak mau, tapi enak banget, gak mau, dicipi dulu, gak mau, enak banget, dicipi saya, gak mau, coba lah, kemudian dicipi makan habis 2 piring, itu tidak jijik. Tapi kalau kita mengatakan saya tidak jijik, pas mau makan, muntah-muntah, itu jijik. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima, setiap binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam hukumnya haram. Binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam hukumnya adalah haram. Contohnya apa? Harimau, singa. Jadi kalau misalnya di pasar Munilan itu ada yang jualan sate harimau, itu haram. Kemudian anjing. Bapak Ibu, anjing termasuk binatang karnivora, binatang buas. Dia adalah binatang memakan daging. Maaf, Bapak Ibu, anjing itu mau nggak kalau diberi makan sayur lodeh misalnya? Lotek, pecel, nggak mau. Maunya apa? Daging, tulang dan seterusnya.
Diberi jus buah mau apa tidak? Gak mau. Salad buah gak mau. Maunya apa? Daging, tulang dan seterusnya. Hadisnya sangat banyak. Contohnya Nabi pernah mengatakan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Rasul melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Hewan buas, karnivora. Rasul melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Sehingga Rasulullah SAW melarang memakan binatang buas yang bertaring. Nah dari sini kemudian daging anjing itu diharamkan karena satu, dia adalah karnivora. Ada dua alasan yang lain, nanti kita bahas. Kemudian ular. Bapak Ibu, ular termasuk binatang buas. Zaman dulu saya pernah tertipu. Ketika saya masih sekolah SD, banyak nanti SD Bu, Pak. Pernah ya. Ketika SD saya pernah main bola dengan kakak kelas. Ketika bola menggelinding ke semak-semak, saya mengambil bola. Itu ada tanaman dengan bunga warnanya merah. Nah tadi kakak kelas mengatakan, nung hati-hati loh, itu panganan ulo. Penjelasan pernah begitu? Kemudian ketika saya naik kelas, terus main bola dengan adik kelas, sama, bola menggelinding ke semak-semak. Ketika adik kelas mengambil bola, saya katakan, hati-hati loh, itu panganan ulo. Nah, ternyata sekarang kita tahu yang namanya ular itu bukan binatang pemakan bunga, tapi binatang pemakan tikus, anjing, kucing, ayam, dan yang lain-lain. Ternyata kita pernah menjadi penyebar hoax. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau tidak memakan daging anjing, tapi hanya ngingun itu bahasa Indonesia apa? Memelihara. Bagaimana hukum memelihara anjing? Halal atau haram? Silakan diskusi lagi dengan kanan kiri panjenengan. 3 menit. Silakan dibahas. Memelihara anjing itu halal atau haram? Monggo diskusi dengan kanan kiri panjenengan. Monggo panjenengan boleh diskusi, seminar, rapat, workshop, FGD, lokakarya, apapun silakan. Silakan 3 menit. Memelihara anjing itu halal atau haram? Oke, sampun. Sudah 3 menit karena 3 menitnya muntilan itu cepat. Bapak Ibu, memelihara anjing itu halal atau haram? Ulama sepakat hukumnya adalah makruh sampai haram. Kenapa? Karena ada hadis menika. Barang siapa memelihara anjing kecuali 1 anjing penjaga ternak, 2 anjing pemburu, 3 anjing penjaga tanaman, maka pahalanya akan dikurangi 1 kirot setiap hari. Ulangi. Barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu, anjing penjaga tanaman, maka pahalanya akan dikurangi 1 kirot setiap hari. 1 kirot itu apa? Kita pernah belajar ketika ngaji, para mubalik menjelaskan sebuah hadis ketika Rasul atau mengisahkan bahwa barang siapa takziah atau melayat orang meninggal kemudian menyolatkan, maka dapat pahala 1 kirot. Para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasul, 1 kirot itu apa? 1 kirot adalah pahala sebanyak bukit Uhud. Bapak Ibu yang pernah berangkat haji atau umroh, atau segera berangkat haji atau umroh, karena sudah ada leafletnya, silakan diisi dan segera berangkat. Bukit Uhud itu sangat besar, bahkan kalau kita lihat menggunakan drone. Jadi kalau kita naik drone, bisa nggak ya? Kamera terbang. Jadi kalau dilihat menggunakan drone, Bukit Uhud itu sangat besar, memanjang seperti angka 1 Ahad atau Uhud. Sangat besar. Dan pahala yang disediakan Allah untuk orang yang takziah dengan ikhlas kemudian menyolatkan adalah pahala sebanyak 1 kirot, sebanyak Bukit Uhud. Tetapi kalau tidak hanya menyolatkan, tapi ikut mengantar ke alam kubur, ikut mengantar ke makam. Karena beda makna. Mengantar ke alam kubur itu kan melu mati, ikut meninggal. Nah kalau ikut mengantar ke makam dapat pahala 2 kirot. Tetapi kalau orang ini memelihara anjing kecuali 3 jenis anjing ini, maka pahalanya akan dikurangi 1 kirot setiap hari. Maka jika pengen impas, minimal setiap 2 hari harus mencari orang meninggal, kemudian menyolatkan dan mengantar ke makam. Kalau tidak itu tekor itu Pak. Nah jadi
ini ada istilah anjing penjaga ternak. Bapak Ibu, saya ada video ini. Ini saya syuting di dekat rumah pondokan kami dulu waktu sekolah. Saya tinggal di dekat farm peternakan domba. Pas pulang dari belanja ada ini. Ini suaranya gembluduk karena musim gugur ya, anginnya banyak. Jadi anjing ini dilatih untuk menggiring ternak. Dan anjing ini tidak menggigit ternaknya, dia hanya menakut-nakuti. Ya. Ini barangkali pernah nonton film Shaun the Sheep, agak mirip-mirip inilah. Ya. Jadi anjing ini tidak menyentuh fisik dombanya. Ya. Kemudian ada hadis yang kedua, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud di sini, para ulama menafsirkan yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat rahmah. Malaikat yang diutus Allah untuk memberikan perasaan tenang, tentram, damai bagi penghuni rumah. Maka nyen pangapunten, jangan berharap rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah kalau memelihara anjing. Karena malaikat rahmah tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing. Tinggal monggolah dipilih, milih malaikat atau milih anjing. Sangat tidak sebanding. Tetapi Bapak Ibu nyen pangapunten, mohon jangan salah paham, jangan salah persepsi. Yang tidak mau masuk rumah itu hanya malaikat rahmah. Jangan khawatir, malaikat pencabut nyawa masih mau. Jangan khawatir. Kemudian yang ketiga, Rasul bersabda, malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengahnya ada anjing. Maka misalnya ini kan mau banyak 17-an ya, terus ada piknik misalnya, misalnya di perumahan panjenengan itu ada piknik pakai 2 bis besar misalnya. Nah, kalau ada warga yang bawa anjing, mending panjenengan tidak usah ikut atau bawa kendaraan sendiri sajalah. Ya. Karena malaikat tidak mau menemani kelompok manusia yang ada anjingnya. Kemudian, nah termasuk burung-burung yang karnivora, burung-burung pemakan daging. Contohnya apa? Contoh burung karnivora, elang, terus raja wali, alap-alap, sami niku. Gagak, awal burung hantu, termasuk burung garuda yang di kelas-kelas itu tidak boleh dimakan. Niku atos niku. Ada yang dari kayu, ada yang dari logam. Kemudian Bapak Ibu yang keenam, daging binatang yang bertaring dan berkuku tajam tetapi bukan binatang buas, bukan karnivora, hukumnya halal. Ada apa tidak binatang-binatang yang bukan karnivora tapi punya kuku yang tajam? Ayam, betul. Terus kelinci, itu kukunya melengkung panjang. Bapak Ibu, hanya boneka kelinci yang tidak punya kuku. Kalau kelinci aslinya ada kukunya melengkung ya, tajam. Nah, ayam itu omnivora, kelinci itu herbivora. Maka dagingnya halal. Hadisnya menikah dari Ibnu Abi Amr, beliau pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdillah tentang musang. Musang menikah luwak, ya. Bahasa kita luwak. Itu bukan beda dengan garangan atau belacan. Itu kucing liar, beda dengan musang atau luwak. Ya. Beda dengan kucing. Apakah musang termasuk hewan buruan? Bapak Ibu, hewan buruan adalah hewan yang diburu untuk dimakan dagingnya. Nah, apakah musang termasuk hewan buruan? Kemudian Jabir bin Abdillah mengatakan, iya. Lalu Ibnu Abi Amr bertanya lagi, apakah boleh dimakan? Dijawab, iya. Apakah engkau mendengar dari Rasulullah? Dijawab, iya. Maka Bapak Ibu, binatang-binatang yang memiliki kuku yang tajam atau taring tetapi dia bukan karnivora, hukumnya halal. Termasuk ini ada tupai. Tupai itu binatang pemakan buah-buahan, itu halal dagingnya. Kita lewati saja ini karena waktunya mepet. Yang ketujuh, hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh dagingnya haram. Nah, kenapa demikian? Kalau dagingnya halal, Rasul tidak akan menyuruh membunuhnya, tapi menyembelihnya. Beda makna antara membunuh dan menyembelih. Membunuh itu mematikan dan mungkin memusnahkan. Kalau menyembelih itu dengan cara khusus, dengan memutus 3 saluran di leher bagian depan dan tidak diapa-apakan sampai hewannya betul-betul mati.
Nah, kata-kata hewannya betul-betul mati ini penting, karena kemarin ketika ibadah kurban masih banyak kesalahan di berbagai masjid. Ibadah kurban kemarin, Bapak Ibu, sampai kemarin saya masih melihat ada kesalahan. Nyun pangapunten, hewan kurban itu tidak boleh dipotong ekornya, tidak boleh dipotong kakinya, dan tidak boleh dikuliti kalau belum mati. Jadi ketika masih hidup itu tidak boleh. Loh, napa kula salah toh Pak niki? Betul toh nggih? Jadi kalau hewannya masih jalan-jalan gitu ya tidak boleh dikuliti, itu sakit sekali Bapak Ibu. Niku nyiksa. Nah, jadi di syariat agama kita, kalau hewannya belum, jadi setelah disembelih, kalau belum mati sempurna, tidak boleh dikuliti, tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dipotong ekornya. Karena itu, karena hewan bisa mati bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan yang luar biasa ketika dikuliti. Ya. Nah, maka hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh maka dagingnya haram. Sekali lagi kenapa diharamkan? Karena kalau memang dagingnya halal, maka Rasul tidak akan menyuruh membunuhnya, tapi menyembelihnya. Nah, ada beberapa hadis, ada 5 jenis hewan fasik yang berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, termasuk tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan anjing galak. Burung raja wali dan burung gagak ini adalah karnivora. Anjing juga karnivora. Ya. Kemudian dari hadis ini, Bapak Ibu, karena Rasul melarang membunuh hewan-hewan ini, maka dagingnya haram. Maka anjing diharamkan, 1 karena dia karnivora, 2 karena dia disuruh untuk dibunuh. Ada juga hadis bunuhlah ular, maka ular dagingnya haram. Kenapa ular diharamkan? 1 karena dia karnivora, 2 karena dia disuruh untuk dibunuh. Ada hadis yang lain, ini agak banyak hadisnya. Ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, burung raja wali, dan yang lain-lain. Termasuk tokek dan cecak, itu pun disepakati ulama tentang keharumannya. Jadi cecak dan tokek tidak boleh dimakan dagingnya, karena Rasul menyuruh membunuhnya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada penyakit kulit, itu boleh nggak pakai tokek? Kalau saran saya mending panjenengan ke apotek mundut asiklovir hanya 17.000, daripada ngoyak-ngoyak tekek mungkin malah jatuh panjenengan patah tulang malah susah. Biaya di rumah sakit 17 juta, mending ke apotek beli asiklovir 17.000 selesai. Kemudian yang ke-8, maaf ini agak cepet ya, karena ini materi ini biasanya 2 jam, tapi kan kita hanya 1 jam, jadi dikebut. Yang ke-8, hewan yang dilarang untuk dibunuh, dagingnya haram. Loh, kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau dagingnya halal, maka Rasul tidak akan melarang untuk membunuh atau menyembelihnya. Nah, ada contohnya menikah, Rasul melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, tawon, burung hudhud, dan burung surat. Nah, Imam Syafi'i dan para sahabat dan juga para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Karena kalau boleh dimakan maka Rasul tidak akan melarang membunuhnya. Contohnya misalnya, oh sebentar, ini kalau semut bagaimana? Semut di leher jalan-jalan, kita udah menyuruh mut hidup mut. Maksudnya semut dia nggak mau, malah mau masuk ke telinga atau hidung, dipites mboten apa-apa. Yang tidak boleh menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mufti Saudi yang kemarin, bukan yang sekarang. Beliau mengatakan jika memang dirasa mengganggu boleh membunuhnya, tapi tidak boleh dimusnahkan dengan api. Nah, Bapak Ibu, dari kaidah fikih yang ini kemudian para ulama sepakat kodok atau katak itu diharamkan karena memang tidak boleh dibunuh. Jadi saya matur, ada hadis dari Abdurrahman bin Utsman al-Quraisy. Kita ada seorang tabib yang bertanya mengenai kata atau kodok yang dijadikan sebagai ramuan obat. Rasul kemudian melarang membunuh kata atau kodok itu. Nah, karena tidak boleh dibunuh maka dagingnya haram. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, kita membayangkan ini kodok ya, bayangkan mawon. Kalau kata atau kodok ini tidak boleh dibunuh, lalu bagaimana cara makannya? 1, membunuhnya tidak boleh. 2, ditunggu sampai mati, berarti dia bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Quran. Yang ketiga, bagaimana kalau niki ditelan hidup-hidup, nembe tekan ngen gulu mancal keluar, dinet ke mancal meleh, dinet ke meleh mancal meleh, namun keritan niki. Lalu bagaimana kalau kemudian dipotong
kakinya mentokin, pangkal paha dipotong, digunting. Nah Bapak Ibu, ada hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi, beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap bagian dari al-bahimah, hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Jadi setiap bagian tubuh hewan yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Contohnya misalnya ada seorang petani atau peternak yang mendapatkan rezeki uang 10 juta, kemudian membeli pedet sepasang, jantan dan betina, kemudian dipelihara sampai dewasa. Nah bersama dengan tubuhnya, maka tumbuh pula butir-butir cinta di antara mereka berdua, maksudnya antara sapi jantan dan betina tadi itu, sampai mereka dewasa umur 2 tahun. Nah setelah mereka dewasa, di puncak perasaan cinta mereka berdua antara sapi tadi itu, tiba-tiba si pemilik itu butuh uang, maka kemudian disepakati salah satu sapinya dijual, yang dijual yang jantan. Nah ketika dikeluarkan, si betina melihat, wah ini dibawa kemana? Tapi setelah itu sapi betina tadi tidak pernah melihat kekasih pujaan hatinya. Dia kemudian galau, perasaan hatinya hancur, kemudian dia melarikan diri, lari ke selatan sampai ke Jogja. Waduh banget, sampai rel kereta api, dia berjalan menyusuri rel kereta api, sampai orang teriak-teriak, pi, minggir, maksudnya sapi, minggir, ada kereta mau lewat. Tapi karena dia galau, dia tidak perhatikan. Tapi kemudian lama-lama dia merasakan, ini kok jalan bergetar. Dia lihat ke depan, ternyata ada kereta api yang melaju sangat kencang. Kemudian dia menghindar, tapi terlambat. Kaki kiri yang belakang kesamber lokomotif, lepas. Nah, kaki kiri yang lepas ini hukumnya haram, karena dia dianggap sebagai bangkai, menurut hadis yang tadi. Maka bagian hewan yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Hadisnya sahih. Nah, maka kalau kata hidup-hidup dipotong pahanya, maka pahanya bangkai. Lalu kapan kita bisa makan kata atau kodok? Membunuhnya tidak boleh, menunggu sampai mati berarti dia bangkai. Ditelan hidup, bukan kolu. Yang kapan dipotong-potong bagian tubuhnya termasuk bangkai. Lalu kapan bisa makannya? Maka kata atau kodok itu diharamkan karena memang tidak boleh dibunuh atau disembelih. Agak mirip dengan kelelawar. Kelelawar juga demikian. Kelelawar tidak boleh dibunuh. Ya. Kemudian, nah tadi ada penyebutan burung hudhud. Bapak Ibu, cantik ya burungnya ya. Burung hudhud itu cantik sekali.